Halo teman-teman, sudahkah kamu tahu tentang jenis penyakit tidak menular dan penyakit menular? Lalu, bagaimana penanganan dan pencegahannya agar kalian tidak terkena penyakit tersebut? Yuk, mari disimak. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular pertama yang akan kita bahas adalah penyakit asma. Tahukah kamu tentang penyakit asma? Asma disebabkan oleh reaksi berlebihan saluran nafas bila terkena debu, asap, udara dingin, virus, makanan, dan lain sebagainya. Penyakit ini ditandai dengan sesak nafas dan nafas berbunyi atau yang biasa disebut dengan bengek atau mengi. Ingat ya, asma tidak menular. Nah, cara mencegah serangan asma, yang pertama, hindari orang yang sedang batuk pilek. Yang kedua, hindari penyebab asma yang berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, asap, debu, bulu, makanan yang merangsang alergi, udara dingin, dan lain sebagainya. Penyakit tidak menular yang kedua adalah tentang epilepsi. Kamu pernah dengar tentang penyakit epilepsi? Epilepsi itu juga dikenal dengan istilah ayan. Epilepsi adalah kejang yang tiba-tiba terjadi tanpa didahului demam dan terjadi karena ada kelainan otak akibat infeksi atau penyebab lain. Penyakit ini tidak menular ya, dan juga bukan penyakit turunan atau karena guna-guna. Ada nggak sih bahaya epilepsi itu? Tentu, bila kejang tiba-tiba terjadi di tempat yang berbahaya, misalnya di atas tangga, di dekat api, di dekat kaca atau cermin, di jalan raya, di dekat kolam, atau yang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri. Lalu, bagaimana penanganan serangan epilepsi itu? Yang pertama, baringkan miring di tempat yang nyaman, teduh, sejuk, dengan sirkulasi udara yang cukup. Yang kedua, lepas kacamata, jaket, ikat pinggang, dan sepatu. Yang ketiga, bersihkan rongga mulut dari makanan, permen, dan lain sebagainya yang bisa membuat tersedak. Lalu yang keempat, tunggu sampai sadar kembali. Yang kelima, jangan diberi minum apapun sebelum benar-benar sadar karena bisa tersedak. Yang terakhir, ganjal gigi dengan sendok agar lidah tidak tergigit. Penyakit tidak menular yang ketiga adalah tentang diabetes mellitus tipe 1. Pernahkah kamu dengar tentang penyakit diabetes mellitus atau yang lebih sering dikenal dengan kencing manis? Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah penyakit yang disebabkan kurangnya atau tidak adanya hormon insulin dalam tubuh seseorang sehingga kadar gula darah dalam tubuhnya meningkat. Tanda dan gejalanya adalah banyak minum, banyak makan, sering kencing terutama di malam hari yaitu lebih dari 4 kali, dan sering lapar. Nah, itu tadi beberapa pembahasan tentang penyakit tidak menular. Pembahasan berikutnya adalah tentang penyakit menular. Simak ya teman-teman. Akhir-akhir ini kita sering dihantui dengan coronavirus atau yang lebih sering kita dengar dengan COVID-19. Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Tanda gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran nafas akibat penyebab lainnya. Gejalanya dapat berupa batuk pilek dengan atau tanpa demam yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernafasan ini menjadi berbahaya jika menyerang paru-paru, yaitu akan menjadi radang paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan agar kita tidak tertular virus yang tidak terlihat ini adalah: yang pertama, stay at home atau tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika terpaksa keluar rumah, pakailah alat pelindung diri, tetap perhatikan untuk jaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan segera mandi, cuci rambut, serta mengganti baju setelah kita kembali ke rumah. Yang kedua, pakai masker ya teman-teman. Memakai masker saat di luar rumah berfungsi mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Perhatikan cara pakai masker yang betul ya. Caranya adalah cuci tangan dahulu sebelum dan sesudah memakai masker. Lalu, pakai masker dan pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu. Hindari menyentuh masker saat memakainya. Cucilah tangan jika tidak sengaja tanganmu menyentuh masker. Saat melepas masker, cukup hanya dengan menyentuh talinya saja.
Lalu, buang jika itu masker sekali pakai atau letakkan masker di tempat tertutup untuk dicuci jika menggunakan masker kain. Ingat, ganti masker jika sudah 4 jam dipakai ya. Nah, ini nih yang gak kalah penting. Biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sesering mungkin sebelum dan setelah melakukan kegiatan atau memegang sesuatu. Misalnya, sebelum dan setelah makan, setelah buang air, sebelum dan setelah bermain, setelah menyentuh binatang, dan lain-lain. Penggunaan hand sanitizer hanyalah alternatif jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, misalnya saat kamu jauh dari sarana cuci tangan. Selanjutnya, hindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Masih ingat kan cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Ayo simak kembali video sebelumnya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Misalkan, mainanmu, gagang pintu, atau perabot yang ada di rumah lainnya. Lakukan etika bersin dan batuk saat kamu merasa ingin bersin atau batuk, apalagi jika terdapat orang lain di sekitarmu. Caranya, tutup mulut kamu menggunakan siku tangan atau tisu pada saat ingin bersin atau batuk. Jangan lupa buang tisu di tempat sampah ya. Nah, itu dia penjelasan untuk COVID-19 ya guys. Tetap waspada ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang flu burung yang gejalanya hampir sama dengan COVID-19. Flu burung atau avian influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe H5N1. Penyakit ini menular dari burung atau unggas ke burung dan juga dapat menular dari burung ke manusia. Apa tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan? Yang pertama, bila batuk disertai demam tinggi dan sesak nafas, segeralah berobat ke sarana kesehatan terdekat. Yang kedua, bila di sekitarnya ada ayam atau burung yang mati mendadak, segera lapor ke ketua RT. Yang ketiga, bila dalam 3 hari semakin parah, segeralah berobat ke sarana kesehatan yang terdekat. Pesan untuk kalian, cara mencegah batuk pilek adalah ingatkan orang yang sedang batuk pilek untuk memakai masker dan pakailah masker jika kamu sendiri yang batuk atau pilek. Lalu, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menutup hidung dan mulut ketika batuk pilek atau setelah bersalaman. Penyakit menular yang kedua adalah diare atau mencret. Diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang tercemar bakteri, virus, jamur, dan racun. Diare mengakibatkan kekurangan cairan tubuh dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk belajar. Diare juga mudah menularkan ke orang lain di sekitarnya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama pada diare adalah minumlah air yang banyak, bisa air putih, teh, atau kuah sayur. Minumlah Oralit 1 bungkus yang dilarutkan ke dalam air matang sebanyak 200 cc. Tetaplah makan dan minum. Hindari makanan yang dapat memperparah diare dan istirahatlah yang cukup. Selain itu, minumlah obat yang diberikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan petunjuk. Pesan utama untuk kalian dalam mencegah diare adalah biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sesudah bermain serta sebelum makan dan minum. Gunakan alat makan dan minum yang bersih. Jangan membeli makanan di tempat yang kotor. Menutup minuman dan makanan agar tidak dihinggapi serangga. Penyakit menular yang ketiga adalah cacingan. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan melalui tanah. Kita bisa tertular cacingan jika kita tidak menggunakan alas kaki atau bila kita memakan makanan yang tercemar oleh telur cacing. Biasanya, anak yang cacingan badannya kurus, perutnya buncit, rambut merah, tipis, jarang dan kusam, mata belekan, dan malas belajar. Pencegahan penyakit cacingan adalah memakai alas kaki jika bermain di luar rumah, biasakan cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas, cuci makanan sebelum diolah, dan memotong kuku seminggu sekali. Oh iya, hindari kebiasaan menggigit kuku ya. Penyakit menular keempat adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang menular disebabkan karena kamu kurang menjaga kebersihan kulit tubuhmu, termasuk kulit kepala yang harus dijaga kebersihannya dengan keramas minimal 2 kali seminggu untuk menghindari munculnya kuman dan kutu. Penyakit kulit bisa menimbulkan gatal dan perih, meninggalkan bekas yang luas, dan bisa menular ke orang lain di sekitar kita. Cara mencegah penyakit kulit adalah yang pertama, biasakan mandi minimal 2 kali sehari dengan sabun dan air bersih.
Yang kedua, biasakan keramas minimal 2 kali seminggu. Yang ketiga, bilas badan dan rambut hingga bersih agar tidak ada sabun atau shampoo yang tersisa. Lalu yang terakhir, ganti pakaian dalam dan celana dalam 2 kali sehari. Penyakit menular yang kelima adalah demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk yang menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk yang menularkan demam berdarah dengue adalah Aedes aegypti yang ciri-cirinya berwarna hitam dengan loreng putih atau belang-belang berwarna putih di sekujur tubuh nyamuk, bisa terbang hingga jarak 100 meter dari tempat menetas. Nyamuk betina menghisap darah di pagi hari dan di sore hari, senang hinggap di tempat gelap dan benda bergantung di dalam rumah, hidup di lingkungan rumah, bangunan, serta gedung. Yang harus diingat untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue adalah mengenakan pakaian lengan dan celana panjang, jangan menggantungkan pakaian, handuk, dan lain-lain di belakang pintu, lakukan 3M+, menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai, hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk oles atau menggunakan kelambu. Tempat yang biasa dijadikan bertelur atau berkembang biak adalah tempat yang tergenang air bersih dalam waktu yang lama, seperti bak mandi, vas bunga, kaleng bekas, pecahan botol, penampungan air, lubang WC, talang air, dan lain sebagainya. Air kotor seperti got, air keruh, air empang, genangan yang berhubungan langsung dengan tanah, bukanlah tempat yang cocok bagi Aedes aegypti untuk bertelur. Teman-teman jangan lupa untuk selalu memeriksa ada atau tidak jentik nyamuk di daerah sekitarmu. Jentik-jentik asalnya dari telur nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa dan bisa menularkan penyakit. Penyakit lain yang juga ditularkan oleh nyamuk adalah malaria, kaki gajah, dan cikungunya. Oleh karena itu, perhatikan selalu lingkunganmu dan selalu periksa apakah ada jentik nyamuk atau tidak supaya kamu terhindar dari penyakit-penyakit itu. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa penjelasan tentang macam-macam penyakit menular ataupun tidak menular yang harus kalian pahami. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, agar kalian bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nantikan video selanjutnya dari kami ya. Pembahasan di video selanjutnya akan lebih seru loh. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Dah.